Oke, jumpa lagi dengan saya di tutorial seputar kirim email SMTP dengan Mailgun. Dimana pada topik pembahasan kali ini, saya akan bahas tentang mengirim pesan email dengan Mailgun di Express.js dan TypeScript. Tetapi, untuk melanjutkan tutorial sebelumnya, dimana pada tutorial sebelumnya kita telah buat sebuah akun baru di Mailgun ya. Cuman di situ kita mengalami kendala di verifikasi nomor ponsel, verifikasi email kita. Yang dimana ketika kita klik verifikasi akun Gmail, kita diminta untuk verifikasi nomor ponsel. Maksudnya memasukkan nomor ponsel. Dan ketika melakukan verifikasi nomor ponsel, di situ ada kegagalan ya. Nah, di sini ketika saya membuka Gmail, saya mendapatkan pesan ya untuk baru saja. Dan ya, ketika masuk ke support, di sini saya sempat berbicara juga sama mereka. Cuman tidak dibuatkan tutorialnya ya, seperti ini. Jadi ketika kita kirim itu nanti mereka akan balas sih seperti ini. Oke, ini mereka akan minta nomor ponsel. Oke, setelah itu di sini saya balas nomor ponselnya, kemudian diminta katanya akan dihubungi ke semacam divisi yang berkaitan sih. Oke, namun di sini karena tidak ada respon setelah menunggu terlalu lama, saya bertanya lagi dan ya beberapa jam kemudian akan dibalas sih. Dan perlu diperhatikan bahwa waktu kita dan mereka itu kalau nggak salah berbeda 12 jam ya. Kalau nggak salah mereka pakai itu waktu Amerika Serikat ya. Jadi ya Anda bisa lihat ini saya kirimnya jam 9 pagi. Oke, jam 9 pagi tapi di sini tertulis jam 9 malam sih. Oke. Intinya bahwa di sini pastikan Anda telah berhasil memverifikasi akun Gmail Anda. Jika Anda tidak berhasil, silakan hubungi kontak support seperti yang di pembahasan sebelumnya telah saya jelaskan. Anda masuk ke support, kemudian buat tiket baru. Setelah itu, ya, ketika akun Anda telah diaktifkan, baru Anda dapat menggunakan email SMTP dari Mailgun ini. Jika tidak, maka Anda tidak dapat menggunakannya. Oke, sekarang ya, akun telah berhasil diaktifasi dan langkah selanjutnya kita akan coba untuk membuat atau mengirim pesan email dengan Mailgun di Express.js dan TypeScript. Oke, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mendownload boilerplate ya. Untuk boilerplate-nya itu ada di GitHub. Atau untuk Anda yang mengikuti tutorial saya sebelumnya tentang Express.js, saya telah bahas bagaimana cara untuk membuat boilerplate-nya menggunakan TypeScript. Yang di sini Anda bisa pergi ke yang misalnya contoh Express API. Kemudian Anda bisa pergi ke master, klik yang master, kemudian pilih branch yang boilerplate. Oke, nah di boilerplate ini Anda bisa langsung download zip, bisa. Oke, download as zip. Atau Anda bisa copy aja link URL gitnya, kemudian pergi ke VS Code, kemudian di sini saya akan coba untuk open folder. Oke, kemudian pilih workspace, kemudian saya pergi ke course, kemudian express course, kemudian di sini saya pilih email SMTP Mailgun misalnya. Oke, kemudian Anda bisa buka open misalnya dengan editor favorit Anda ya. Tapi di pembahasan kali ini seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu saya menggunakan Visual Studio Code. Tapi itu tergantung dari Anda ya. Anda bisa menggunakan apapun editor yang Anda inginkan. Langkah selanjutnya setelah Anda mengcopy link tadi, Anda bisa buka terminal, kemudian Anda bisa masukkan git init. Pastikan di komputer Anda telah terinstall git. Atau jika belum terinstall, maka Anda bisa pakai opsi yang tadi ya. Anda bisa download as zip tadi. Yang ini download as zip. Kemudian git init. Setelah itu langsung git pull origin this. Git remote at origin. Masukin ini. Kemudian tinggal git pull origin master misalnya. Oke. Ini adalah master ya. Kemudian karena saya berada di branch master, saya ingin pergi ke yang branch boilerplate. Jadi tinggal git check out misalnya boilerplate. Oke, terus git pull origin boilerplate. Dan ya, codingan dari boilerplate itu akan dimasukkan di sini. Ini adalah aplikasi sederhana dengan Express.js. Langkah selanjutnya setelah kita nge-pull atau setelah Anda download dengan zip, Anda akan mendapatkan tampilan seperti ini. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah Anda bisa buka yang .env ini.
Anda bisa salin, copy, paste, kemudian yang copy ini Anda rename. Setelah itu ganti jadi .env seperti ini, .env ya. Oke, jika sudah, langkah selanjutnya kita bisa npm install. Oke, untuk menginstal package-package yang dibutuhkan. Kemudian langkah selanjutnya di sini Anda bisa pergi ke sini, package.json, sorry. Kemudian Anda bisa lihat di sini. Untuk menjalankan aplikasi Anda bisa npm run dev. Kemudian untuk build-nya Anda bisa npm run build. Kemudian untuk jalankan di production Anda bisa, setelah build Anda bisa npm run start. Sekarang kita akan coba untuk yang dev ya. Jadi kita npm run dev untuk development mode-nya. Oke, jika sudah, sekarang di sini Anda bisa buka tools API Anda. Di sini saya pakainya adalah Insomnia ya. Oke, saya pakainya yang Insomnia. Oke. Jadi yang ini. Oke. Nah, di sini kita akan coba untuk buat request baru misalnya. New request misalnya email. Misalnya ada email with mailgun. Atau email aja. Email service. Oke. Nah, langkah selanjutnya di sini kita bisa tambah request baru. Oke. Anda bisa klik kanan, atau untuk Anda yang menggunakan Mac Anda bisa control klik kemudian HTTP request. Kemudian masukkan misalnya localhost 3000, misalnya API v1 send email. Misalnya seperti ini. Nah, untuk saat ini API-nya masih belum tersedia ya, karena kita belum buat route-nya. Kita bisa pergi ke main.ts. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat copy aja yang ini. Kemudian kita bisa buat API v1 send email. Oke, kemudian kita bisa res.status 200 .send misalnya message. Misalnya oke. Ya, jika sudah, sekarang tinggal kita coba send lagi. Dan ya, sekarang Anda bisa lihat di sini message-nya oke. Nah, langkah selanjutnya untuk yang send email sudah berhasil kita buat API-nya. Nah, untuk menggunakan mailgun ini kita bisa pakai yang NodeMailer ya. Untuk Node.js kita bisa cari di package.json. Misalnya namanya adalah NodeMailer. Oke. Kemudian bisa klik yang NodeMailer ini. Atau yang di bawah ini mungkin. Sorry, di atas saja lah. Kemudian kita bisa jalankan perintah yang ini, npm i NodeMailer. Bisa copy, kemudian kita bisa kembali ke editor kita, buka terminal. Kemudian jalankan. Untuk Anda menggunakan Mac atau Linux, mungkin Anda diminta untuk menggunakan sudo ya. Kalau untuk Anda menggunakan Windows, Anda bisa langsung npm i NodeMailer. Setelah itu enter. Oke. Jika sudah, maka sekarang NodeMailer telah terinstall. Nah, langkah selanjutnya kita bisa import di sini untuk NodeMailer-nya ya. Misalnya import from NodeMailer. Oke, di sini diminta untuk install yang dev dependencies-nya ya. Untuk types-nya kita bisa copy aja yang ini. Kemudian buka terminal seperti biasa. Kemudian sudo. Oke, save dev types NodeMailer. Itu harusnya errornya hilang. Kemudian di sini kita bisa import yang namanya create transport. Oke. Nah, setelah itu kita bisa buat di sini misalnya contoh constanta transporter sama dengan create transport. Anda bisa lihat di sini returnnya adalah transporter ya. Tipe datanya transporter. Kemudian di sini setelah create transport Anda bisa buka objek seperti ini. Karena di sini ketika Anda buka kurung, ini ada SMTP transport optionnya. Anda bisa buka objek dan Anda akan lihat di sini ada beberapa pilihan yang dapat Anda gunakan. Yang paling sering digunakan adalah yang pertama adalah host. Kita akan menggunakan host daripada mailgun. Kemudian kita akan gunakan port SMTP-nya. Kemudian kita gunakan secure, false atau true. Setelah itu kita buat di sini ada namanya user kalau nggak salah, atau
This host doesn't exist type transport. Transport. Ada host di sini. Oke. Portnya misalnya coba 123, kemudian secure misalnya kita buat false. Oke. Jadi kita perlu isi dulu ya misalnya. Kemudian di sini kita butuh user atau kalau nggak salah out. Oke. Nah, out ini ketika Anda buka ada di sini ada user dan ada password. Oke, user dan passnya kita bisa config di atas dulu. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, sekarang kita tinggal konfigurasi transporter ini dengan menggunakan Mailgun yang sebelumnya telah kita daftar ya untuk akunnya. Untuk menggunakannya kita bisa, ini saya akan switch ke sebelah, oke. Kemudian kita akan pergi ke Mailgun, kemudian Anda bisa lihat di bagian send, kemudian sending, kemudian apa ya? Ini Anda bisa lihat di domain, ada domainnya seperti ini. Anda bisa klik aja. Oke. Jika sudah, di sini Anda bisa lihat ada dua pilihan sebenarnya. Anda bisa pakai API atau SMTP. Nah, di tutorial ini menggunakan SMTP ya. Jadi saya akan select yang SMTP. Setelah klik select SMTP, nanti di sini Anda akan diminta, Anda akan mendapatkan maksudnya username dan default password Anda. Oke. Nah, di sini untuk bagian hostname-nya, ini host, Anda bisa copy. Kita bisa tempatkan di sini untuk hostnya. Kemudian untuk portnya, Anda bisa lihat direkomendasikan untuk menggunakan port 587. Oke. Kemudian untuk secure-nya dibuat false aja, karena untuk default yang port 587 harusnya secure-nya false. Kemudian untuk username-nya Anda bisa pakai yang ini, username Anda. Setelah itu untuk bagian passwordnya Anda bisa masukkan yang default password ini. Oke. Setelah itu sekarang transporter Anda telah dikonfigurasi. Langkah selanjutnya untuk mengirim pesan email, di sini Anda bisa buat misalnya konstanta atau console.log, misalnya start send email. Bisa console.log, misalnya finish send email. Langkah selanjutnya di sini kita bisa buat misalnya transport.send email. Oke. Nah, di sini ada pilihannya ya. Anda bisa buka kurung all object, kemudian di sini Anda bisa lihat misalnya contoh adalah to. Di sini Anda masukkan email tujuan, kemudian subject, Anda masukkan judul email Anda. Kemudian ada HTML jika Anda ingin mengirimkan HTML atau teks untuk Anda ingin mengirimkan teks. Di sini saya akan mencoba untuk menggunakan teks terlebih dahulu. Misalnya contoh teksnya adalah hello world, this is my first email with Mailgun. Oke. Kemudian untuk to-nya di sini saya akan pakai alamat email saya yang ini ya. Yang mana bagusnya ya? Yang ini aja lah. Oke. Kemudian saya akan copy emailnya. Kemudian pastekan di misalnya di sini. Saya akan buat constant to. Oke. Setelah itu di sini saya akan pakai to. Kemudian subjeknya misalnya hello world. Setelah itu Anda bisa lihat ketika Anda sentuh kursor Anda di send mail, ini adalah promise ya. Tipenya promise, jadi Anda bisa pakai await di sini. Kemudian di sini asing. Jadi kita akan menunggu proses ini selesai baru kita akan eksekusi yang ini. Jika Anda tidak ingin menunggu, Anda bisa hapus saja asing await-nya. Setelah itu baru res.status200.send message email sended ada whatever. Oke, jika sudah sekarang kita bisa buka terminal. Kemudian kita bisa pergi ke sini. Anda bisa lihat statusnya udah jalan aplikasinya tanpa ada error. Kemudian kita bisa pergi ke ini. Oke, API tools kita. Oops. Oke. Nah, kemudian kita akan coba untuk send email ya.
Ketika diklik send, oke, tunggu sampai terkirim. Oke, masih start send. Ini SMTP-nya udah benar, SMTP, kemudian portnya 587, kemudian secure-nya false, kemudian user dan passnya sudah di set. Ini sendingnya masih lama ya, 26 detik udah. Oke, di sini gagal. Kita akan lihat. Oke, di sini tidak ada info apapun. Coba kita jalankan try catch. Oke, maksudnya kita pakai try catch untuk catching errornya. Try, kemudian catch, terus exception, kemudian kita console.log x. Kemudian kita bisa res.status internal server error, send, bisa message internal server error. Oke, ini ada error ya. Katanya start send email, oke, connection timeout. Port 587 harusnya udah benar sih, kita udah konfigurasi semuanya, secure-nya false, usernya udah, kemudian passnya udah, kemudian di sini kita mungkin bisa pakai from ya. Coba kita pakai from user. Terus kita coba kembali send email. Oke, ya, jika ini masih belum berfungsi, coba kita, ini ada semacam ini, sandbox domain are restrict to authorized recipient only. Apa sih artinya nih? Domain sandbox dibatasi hanya untuk penerima yang berwenang, hanya untuk penerima yang berwenang. Oke, mungkin salah satu alasannya ini kali ya. Jadi coba kita tambahkan penerimanya di sini. Mungkin ini sih, mungkin aja sih ya. Jadi to-nya ini saya akan coba tambahkan di sini, save recipient. Oke, nah terus diminta untuk verifikasi, bisa pergi ke email Anda. Kemudian di sini oke, bisa buka email, kemudian klik agree, kemudian klik yes. Oke, jika recipient activate, bisa keluar. Kemudian kita bisa kembali lagi dan kita coba untuk restart aja ini. Kita coba untuk send kembali emailnya ya. Send. Apakah itu berpengaruh atau tidak? Oke, Anda bisa lihat sekarang udah berhasil send email ya. Oke, nggak tahu. Ternyata kita butuh untuk tambahkan di sini sih untuk email yang terdaftar, yang diizinkan untuk menerima pesan email kita gitu. Oke, jadi untuk Anda yang mungkin coba di development, pastikan untuk mendaftarkan email Anda, daftarkan email penerima Anda. Oke, kemudian ya ketika kirim harusnya masuk sih. Oke, masuknya ke ini apa namanya, spam ya, postmaster. Oke, hello, this is my first email with Mailgun. Oke, kelihatan nyaman. Oke, udah masuk ke sini ya. Sekarang kita akan coba untuk kirim yang HTML. Oke, cuma bedanya di sini aja sih. Send mail di sini kita hanya pakai HTML sih. Terus hello world-nya misalnya kita bisa pakai strong misalnya. Strong. Terus tinggal kirim strong. Oke, jika sudah, sekarang kita coba send kembali.
Oke, butuh waktu 12 detik ya, 12 second. Kemudian kita buka kembali emailnya dan masuk lagi di spam, hello world, dan Anda bisa lihat sekarang HTML-nya muncul. Oke, ini untuk Anda yang menggunakan email dari Mailgun ya. Jadi untuk Anda yang mungkin custom domain, maksudnya untuk Anda yang custom domain, Anda tidak perlu untuk mendaftarkan email seperti ini, karena itu dapat dikirim ke alamat email yang Anda inginkan. Oke, ya mungkin seperti itu sih untuk tutorial kali ini. Itu bagaimana cara untuk mengirimkan pesan email dengan Mailgun di Express.js dan TypeScript. Oh ya, sebelum menutup tutorial ini, satu lagi ya. Untuk informasi-informasi sensitif seperti ini, jangan pernah untuk menempatkannya di code Anda ya. Tapi gunakan environment variable untuk menyimpan data-data penting Anda. Seperti contoh, karena di sini kita telah memiliki env, kita mungkin bisa tambahkan di sini misalnya SMTP user misalnya, kemudian SMTP pass, kemudian SMTP host, kemudian ada SMTP port seperti ini. Kemudian kita bisa copy aja yang ini untuk usernya, kita bisa masukkan ke sini, kemudian passwordnya kita bisa masukkan ke sini, kemudian hostnya kita bisa masukkan ke sini, kemudian yang portnya juga kita bisa masukkan ke sini. Oke, setelah itu kita mungkin bisa buat misalnya kayak bisa buat config file sih, atau mungkin kita bisa langsung aja sih. Untuk saat ini bisa langsung aja process.env misalnya SMTP user. Oke, itu kita bisa buat constant, ambil dari process.env, kita buat di sini SMTP user, SMTP pass, SMTP port, dan SMTP host. Oke, secara default untuk yang port ini mungkin kita bisa set misalnya yang tadi seperti tadi adalah 587. Oke, kemudian pada bagian sini kita bisa pakai SMTP user, kemudian SMTP password, kemudian hostnya jadi SMTP host, kemudian SMTP port. Cuman karena ini string, kita perlu tambahkan plus untuk memastikan dia itu adalah angka, di-convert ke number. Kemudian untuk secure-nya kita bisa pakai SMTP port sama dengan, kalau nggak salah 465 sih. Oke, ini kita bisa tambah plus juga biar compare-nya sama. Oke, setelah itu ya kalau nggak salah sih SMTP port, kita bisa cari SMTP port. SSL. ya. Ini 465 nih. Jadi ada 25, 465 dan 587. Oke. Nih. Jadi yang tadi 465 ya. Jadi kalau misalnya sama dengan 465 maka kita secure-nya true. Kalau enggak maka kita biarkan. Kemudian user sama passwordnya. Oke, untuk tes yang terakhir kita bisa tes misalnya hello world ++. Env-nya kita bisa save, kemudian kita bisa close env-nya. Setelah itu kita bisa jalankan kembali send email. Oops, internal server error, what's wrong? SMTP host udah benar. Oke, sekarang lagi di send. Harusnya 12 menit ya, nggak tahu kenapa lama. 12 menit 12 detik. Oke, udah sended. Kemudian kita buka Gmail dan spam, kita dapat hello world ++ dan ya udah berhasil masuk. Oke, mungkin seperti itu sih bagaimana cara untuk mengirimkan pesan email dengan menggunakan Mailgun. Dan ya, seperti yang saya katakan sebelumnya,
ketika Anda menggunakan yang dari Mailgun, Anda perlu untuk mendaftarkan email Anda. Namun untuk Anda yang menggunakan domain sendiri, Anda tidak perlu untuk menambahkan di bagian sini sih. Oke, oleh sebab itu ya, di tutorial selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara untuk menambahkan domain Anda di Mailgun. Menambahkan domain di Mailgun. Jadi Anda dapat mengikuti cara ini untuk menambahkan domain Anda sendiri di Mailgun, sehingga emailnya akan nanti menjadi seperti no reply misalnya domain anda.com seperti ini. Oke, mungkin seperti itu. Sekian dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Good luck.